Jadi jika kita gabung ada 5 tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama, halo, assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Nur Hijrianti. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Bahasa Indonesia kelas 9 di semester 1, yaitu menyimpulkan teks laporan percobaan. Pada materi sebelumnya kalian sudah harus mampu memahami dan mengidentifikasi teks laporan percobaan ya. Semoga kalian masih ingat materi sebelumnya. Nah, materi kita kali ini adalah menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Kita artikan dulu dari kata simpulan ya. Simpulan adalah pendapat akhir tentang suatu uraian. Uraian ini bisa fakta, bisa pendapat, ataupun alasan seseorang mengungkapkan sesuatu. Jadi, menyimpulkan informasi dari teks laporan percobaan adalah kalian mengambil garis akhir atau pendapat akhir kalian tentang percobaan yang sudah kalian buat. Percobaannya ini banyak sekali ragamnya. Nah, karena tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyimpulkan teks laporan percobaan, maka materi yang akan saya sampaikan adalah teknik membuat kesimpulan. Yang kedua, langkah-langkah membuat kesimpulan dari teks hasil percobaan. Simak baik-baik materi yang akan saya sampaikan ya, karena setelah materi selesai akan ada 3 teks laporan percobaan yang saya bacakan dan kalian harus menyimpulkan masing-masing teks tersebut. Oke, teknik membuat kesimpulan yang pertama adalah teknik generalisasi. Teknik generalisasi ini teknik membuat kesimpulan dengan cara menarik garis besar dari teks tersebut atau menarik secara umum isi dari teks tersebut. Teknik yang kedua adalah teknik analogi. Teknik analogi ini teknik membuat kesimpulan dengan cara membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan satu pembahasan yang lain yang serupa. Teknik yang ketiga adalah teknik sebab akibat. Nah, teknik membuat kesimpulan dengan cara seperti ini adalah kita menjelaskan sebabnya terlebih dahulu, baru akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Nah, itu dia teknik membuat kesimpulan. Semoga kalian bisa pahami dan cermati dengan baik ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah menyimpulkan teks laporan percobaan. Jangan lupa ini juga harus dipahami dan dicermati. Nah, ada 6 langkah-langkah menyimpulkan teks laporan percobaan. Yang pertama adalah silakan kalian baca dan simak teks laporan percobaan itu dari awal sampai akhir dengan baik ya. Langkah yang kedua, tentukan tema dari teks laporan percobaan tersebut. Langkah ketiga, kalian tentukan subjek dari laporan percobaan tersebut. Yang keempat, tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Dari masing-masing paragraf kalian tentukan ide pokoknya ya. Yang kelima, catat bagian penting yang ada di setiap paragraf tersebut. Apa sih bedanya membuat catatan yang penting dengan menentukan ide pokok? Jelas berbeda ya. Kalau ide pokok itu biasanya ada di kalimat pertama paragraf tersebut. Kalau tidak di kalimat pertama, ada di kalimat terakhir. Sedangkan bagian yang penting bisa saja ada di tengah-tengah, seperti mencatat tanggal atau jumlah. Nah, itu bagian terpenting juga ya, karena ada angkanya. Nah, itu yang dinamakan catatan pentingnya. Kalau ide pokok, kalian mencatat bagian awal atau bagian akhir tergantung dari paragraf tersebut ide pokoknya berada di mana. Yang keenam atau langkah terakhir menyimpulkan teks hasil percobaan adalah rangkai ide pokok yang sudah kalian tentukan dengan catatan penting tersebut ke dalam sebuah teks singkat atau cukup 1 paragraf saja dengan memperhatikan ejaan yang baik dan benar, kosakata baku yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia dan disusun menjadi kalimat efektif.
Nah, itu dia materi dari menyimpulkan informasi teks hasil percobaan. Setelah ini, saya akan membacakan 3 teks laporan percobaan yang nantinya kalian akan tentukan kesimpulan dari masing-masing teks tersebut. Jangan lupa baca dan cermati baik-baik ya. Oh ya, cuplikan ketiga teks laporan observasi yang akan saya bacakan ini bisa kalian lihat di buku Bahasa Indonesia dari Kemendikbud ya. Ada di halaman 12-13. Teks yang pertama, Venus. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet. Warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Nah, silakan kalian membuat kesimpulan dari teks Venus tersebut ya. Teks yang kedua, kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun kelelawar memiliki 3 bayi. Nah, sekarang silakan kalian membuat kesimpulan dari teks yang kedua atau tentang kelelawar ya. Teks yang ketiga, semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman laut biru ada jaringan makanan. Pertama, ada kehidupan plankton, fitoplankton atau 2 bentuk kehidupan yang sangat kecil, mikroskopik, dan diatom di dasar rantai makanan. Bentuk kehidupan kecil tersebut merupakan bagian dari kelas produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill, rebon atau udang kecil, dan ikan-ikan kecil. Krill adalah makhluk mirip ikan dengan 10 kaki. Rebon mirip udang. Makhluk-makhluk ini memakan makhluk konsumen primer lebih kecil dan dimakan konsumen sekunder. Konsumen sekunder terdiri atas paus, khususnya paus biru, anjing laut, ikan-ikan lebih besar, dan penguin. Paus biru dapat mencapai berat 174 ton dan merupakan paus terbesar yang pernah ada. Semua konsumen sekunder cukup tinggi dalam rantai makanan, tetapi tidak cukup tinggi atau bukan predator. Predator puncak di Antartika hanya memiliki 1 anggota, yaitu paus pembunuh. Karnivora mesin pembunuh sepanjang 27 kaki dengan gigi luar biasa. Mereka adalah puncak dari jaring makanan. Nah, silakan kalian membuat kesimpulan dari teks yang ketiga ya. Baiklah, setelah kalian menyimpulkan ketiga teks tersebut, ada 2 pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan ke kalian dan harus kalian jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apakah ketiga teks tersebut jelas dan lengkap? Jika iya, jelaskan alasannya, dan jika tidak, jelaskan alasannya, dan sebutkan mana saja teks yang lengkap dan jelas. Pertanyaan yang kedua, apakah kejelasan suatu informasi ini mempengaruhi kelengkapan informasi? Jelaskan alasan kalian juga ya. Jadi jika kita gabung, ada 5 tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama, membuat kesimpulan teks Venus.
Tugas yang kedua, membuat kesimpulan teks kelelawar. Tugas yang ketiga, membuat teks kehidupan di bawah laut. Tugas yang keempat, menjawab pertanyaan apakah ketiga teks tersebut sudah lengkap dan jelas. Tugas yang kelima, apakah kejelasan suatu teks mempengaruhi kelengkapan teks tersebut. Nah, kelima pertanyaan ini kalian jawab di buku catatan kalian ya. Lalu jawaban kalian silakan share di Google Classroom. Nah, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian, jika video ini bermanfaat, klik tombol like-nya, komentar, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sekian dulu pemaparan materi kali ini. Semoga kalian paham ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.